Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Microsoft Word, dimana kemarin kita sudah melakukan pengenalan dan juga membuat pengaturan dasar pada Microsoft Word sebelum kita bekerja. Nah, pada kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuka file, terus kemudian membuka aplikasi, menyimpan, menutup, kemudian mengenal tombol keyboard dan fungsinya, juga cara mengubah dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba satu persatu. Yang pertama adalah membuka MS Word. Untuk membuka MS Word kita bisa melakukan dengan tombol gambar icon Windows pada keyboard, atau di sebelah pojok kiri atas ada tombol Start ini, tombol kiri bawah ya. Tombol kiri bawah ada tombol Start, kita bisa klik, atau menggunakan tombol Windows, icon Windows yang ada di keyboard. Nah, kita coba MS Word 2010. Nah, setelah kita buka, yang selanjutnya adalah ini centang. Terus kemudian kita akan mencoba membuka file dokumen. Untuk membuka file dokumen, kita bisa pakai menu file ini. Kemudian kita bisa pilih open. Ada berbagai cara ya. Bisa kita pilih open, terus misal pidato. Nah, ini. Itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua, yakni dengan menggunakan shortcut Ctrl+O. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuka file. Sama. Nah, selain itu, bisa juga kita membuka file yang baru saja kita buka melalui file recent. Nah, recent ini adalah dokumen-dokumen yang pernah kita buka sebelumnya. Nah, atau recent place ini adalah folder-folder yang pernah kita buka sebelumnya. Ini itu adalah cara untuk membuka file. Kita salah satu saja. Terus kemudian cara menyimpan file. Nah, untuk menyimpan file kita bisa menggunakan file, save atau save as. Save ini digunakan untuk menyimpan file baru. Terus kemudian kalau save as ini gunanya untuk menyimpan file lama dengan nama yang baru. Ini fungsinya. File baru atau file lama dengan nama yang berbeda istilahnya. Sama saja fungsinya. Atau kita juga bisa pakai ini, save. Nah, atau kita bisa pakai Ctrls. Kalau ada di situ kan ada Ctrls, itu adalah shortcut yang digunakan untuk melakukan atau menyimpan file dokumen. Nah, misal kita buka recent file pidato, kemudian kalau kita save saja tidak akan berubah karena ini sudah ada filenya. Berarti kita pakai save as untuk merubah namanya. Nah, kalau ini langsung kita save, maka akan muncul save format yang sama.
mungkin akan keluar tombol error. Nah, kita pilih cancel, kita buat nama baru, pidato baru misal, terus kemudian kita save. Nah, di sini muncul nama pidato baru. Selanjutnya kita akan cara menutup dan keluar dari aplikasi. Kita centang dulu, menutup dan keluar dari aplikasi. Untuk menutup aplikasi kita bisa pakai close ini, atau kita pakai close, atau sebentar, pakai shortcut CTRL-W, fungsinya sama untuk menutup file dokumen. Kalau untuk menutup aplikasi, kita cukup menekan tombol yang ada di kanan atas, pojok kanan atas. Nah, ini sebenarnya bukan close tapi untuk exit. Ini fungsinya sama dengan file exit. Nah, untuk keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fungsi keyboard atau tombol keyboard dan fungsi dasarnya di MS Word. Nah, kita buka lagi MS Word 2010. Di dalam keyboard itu ada banyak sekali fungsinya. Nah, ini adalah layout untuk yang typing, bagian typingnya ya. Ini adalah tampilan untuk bagian pengetikan. Kemudian di sini dalam MS Word itu ada berbagai macam keyboard dan fungsinya. Ada shortcut yang bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, yang dari mulai A sampai Z, 1 sampai 0, 0 sampai 9 maksudnya. 0 sampai 9. Kemudian ada juga kombinasi dari Shift, Alt sama CTRL. Untuk bisa melihat atau mengetahui shortcut-shortcutnya, kita bisa cek sendiri di Google ya. Shortcut MS Word. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini mulai CTRL A, B, C, D, E, F sampai Z, kemudian kombinasi CTRL Shift, C, D, E sampai selesai, kombinasi CTRL lainnya. Nah, ini menggunakan ini. Kalian bisa cari sendiri, terus bisa mengeksplorasi sendiri untuk bisa menghafalkan. Jadi tidak akan saya tulis di sini shortcut-shortcutnya karena terlalu panjang, toh juga tidak mungkin dihafalkan sekali pelajaran. Jadi silakan eksplorasi sendiri untuk shortcut-shortcutnya. Untuk A, memilih teks, menebalkan teks. Nah, ini masih banyak ini yang masih belum tercantum di sini. Silakan eksplorasi sendiri. Semakin kalian bereksplorasi, semakin cepat pula kalian paham. Selanjutnya, untuk mengubah huruf kecil atau besar menjadi kecil atau besar atau kapital. Nah, di sini coba kita akan mengcopy beberapa kalimat. Nah,
Di sini ada cara mengubah huruf menjadi kecil dan besar. Nah, caranya kita perlu melakukan blocking. Nah, yang pertama dulu cara melakukan blocking atau memblok kata atau kalimat. Yang pertama adalah dengan cara mouse diletakkan atau langsung ditekan, kemudian digeser sampai akhir, kemudian dilepaskan. Ini adalah cara pertama. Cara yang kedua menggunakan shift dan arah atau kontrol atau kombinasi. Kalau yang pertama kita menggunakan shift arah saja, ini akan blocking satu huruf ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Nah, itu adalah gunanya shift arah. Terus kemudian ada shift CTRL arah. CTRL shift arah ini berguna untuk memblocking satu kata atau satu baris dari kursor. Misal 1, 2, 3, 4, atau ke arah atas. Ini untuk memblocking satu kalimat atau satu baris nih, satu baris. Nah, untuk memblok satu baris secara utuh, kita bisa menggunakan shift tombol N. Shift tombol N. Atau kalau kita berada di akhir baris seperti ini, kita bisa menggunakan shift home. Ini untuk memblocking karakter atau kalimat baris yang di belakang kursor. Jadi acuannya adalah kursornya ini kalau menggunakan keyboard. Terus ada lagi CTRL A. Ya, jadi kalian bisa bereksplorasi sendiri bagaimana cara melakukan blocking yang benar. Sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau ini saja bisa, kalian mau dua kata ini bisa, atau satu kalimat ini bisa. Ini dengan menggunakan mouse. Kalau dengan menggunakan keyboard seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kemudian sekarang kita kembali lagi cara mengubah huruf menjadi kecil atau besar. Nah, yang pertama kita blok dulu. Terus kemudian di bagian ribbon, menu ribbon di bagian font itu ada change case. Change case itu berfungsi untuk mengubah ada 5 jenis perubahan. Yang pertama adalah sentence case. Jadi setiap awal kalimat ya. Setiap awal kalimat menjadi huruf kapital. Setiap awal kalimat menjadi huruf kapital. Jadi yang bagian awalnya ini saja. Terus kemudian ada lowercase. Jadi semuanya menjadi huruf biasa, tidak ada kapitalnya. Kemudian ada lagi uppercase. Itu semuanya menjadi kapital. Ada lagi capital H word seperti yang sedia kala. Jadi setiap awal kata itu menjadi huruf kapital. Kemudian ada toggle case. Itu adalah kebalikan dari capital H word. Nah, jadi di awal kata itu huruf kecil, kemudian di setelahnya adalah huruf kapital. Ini kadang ini digunakan biasanya untuk pengarang novel atau yang seperti
mereka itu penulis-penulis itu, atau menulis cerpen atau gimana. Itu cara mengubah huruf menjadi kecil besar MS Word. Kemudian kita lanjutkan copy paste. Oh iya, sebelum itu ada lagi cara mengubah huruf menjadi kecil, besar, kapital di Microsoft Word dengan shortcut, yakni Shift F3. Nah, kita bisa mengubah antara sentence case, uppercase, sama lowercase. Ini kita bisa menggunakan Shift F3. Terus selanjutnya copy paste dan cut di Microsoft Word. Nah, kalau kita bekerja di Microsoft Word, biasanya kita perlu yang paling dasar adalah kopas atau copy paste. Cara melakukannya, kita blok dulu yang mau kita kopas. Terus kemudian kita bisa pilih klik kanan, copy, kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan, misal di baris baru. Kemudian klik kanan, paste option, atau di sini ada beberapa pilihan, keep source formatting, marge formatting, atau keep text only. Silahkan pilih. Kalau keep source formatting berarti formatnya sesuai dengan format yang sumbernya yang awal. Kalau marge formatting itu adalah formatnya sama. Terus kemudian ada keep text only, jadi hanya teksnya saja yang kita copy, formatnya tidak. Nah, ini biasanya digunakan kalau kita mengcopy tulisan atau teks yang ada di website. Jadi kalau kita mengkopas dari website, kita bisa pakai yang text only ini supaya apa? Supaya tulisan kita tidak berubah sesuai dengan website. Jadi masih polosan gitu. Jadi kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Klik kanan, text only. Nah, cara yang lain kita bisa menggunakan shortcut. Shortcutnya yaitu CTRL plus C atau CTRL plus C, kemudian CTRL plus V untuk pastenya. Nah, jadi ini. Atau kita juga bisa pakai menu di bagian home, terus bagian clipboard, ada copy, kemudian paste di sini. Nah, ada paste spesial ini, berarti ini istilahnya paste biasa. Terus di sini ada lagi format painter. Format painter itu gunanya apa? Ini kalau kita sudah copy sejenis ini, terus kita mau mempaste formatnya saja. Misal ini adalah bold, tebal. Kemudian kita mau bikin ke formatnya ini sesuai dengan yang di atas, yang bagian sini. Kita bisa pilih sini, klik. Nah, maka formatnya akan mengcopy dari yang atas. Begitu caranya format painter. Lalu kemudian ada mencari kata dengan find. Nah, untuk mencari kata kita bisa memilih find ini atau CTRL F. Ini kita pilih seumpama cara. Nah, maka akan terseleksi berbagai macam kata cara di dalam dokumen. Kemudian selanjutnya
kita bisa menggunakan shortcut juga untuk melakukan pencarian dengan Ctrl F. Nah, huruf misal sama, fungsinya sama. Itu adalah melakukan pencarian, mencari kata dengan find. Kemudian ada mengganti kata dengan replace. Kita bisa memilih di bawahnya find ini ada tombol replace atau CTRL-H. Misal kita ganti cara dengan kata tutorial. Nah, jadi katanya ini, kata cara sudah terganti dengan tutorial, atau bisa dengan CTRL-H sama saja. Misal tutorial diganti dengan how to. Misal ada replace, ini gunanya untuk mengganti satu kata saja, misal satu ini. Kalau replace all berarti semua kata yang dicari ini dirubah dengan kata yang sudah ditentukan. Misal replace all, maka semua berubah menjadi how to. Nah, itu adalah cara replace. Kemudian membatalkan perintah dengan undo dan redo. Nah, untuk undo ini adalah biasanya digunakan untuk mengembalikan selanjutnya perintah yang sudah diberikan. Misal ini ada tombol undo replace all. Ada berapa perintah di sini yang sudah diberikan. Kita bisa pilih, misal kita undo bold-nya. Nah, maka format bold akan kembali. Nah, tidak jadi. Atau kita mau pilih redo, itu adalah untuk mengembalikan format yang sudah diberikan, yang dilakukan, misal kembalikan bold. Nah, jadi itu untuk undo dan redo. Untuk shortcutnya kita bisa memilih dengan CTRL-Z. Nah, ini adalah shortcut untuk undo. Kemudian untuk redo kita bisa menggunakan shortcut CTRL-Y. Nah, ini. Misal. Nah, yang terakhir adalah membuat simbol di MS Word, atau lebih tepatnya memasukkan simbol pada MS Word. Di sini kita bisa memasukkan simbol dengan menu insert simbol. Nah, di sini ada berbagai macam simbol. Misal ada copyright, atau menggunakan ini pound sterling untuk mata uang pound sterling, atau menggunakan alpha ini untuk operasi matematika. Kemudian ada lagi beta, terus ada lagi sigma, ada omega, dan juga yang sebagainya. Ada yen, trademark, ada register sign, atau more symbol untuk melihat simbol-simbol yang lain. Banyak sekali. Nah, tinggal kita memilih mana yang dibutuhkan. Saya kira itu untuk tutorial pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.